Mari bersama-sama kita katakan, Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penolongku, Dia penghiburku. Yesus kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatanku. Katakan Yesus, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya. Angkat suaramu, katakan, ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggamnya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah,
Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun kau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembelian ladang. Pula cukup susu kambing untuk makanmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita. Saya percaya di saat kita datang menghampiri hadirat Tuhan, Dia Tuhan yang hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan kita, satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang menghampiri hadirat Tuhan, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Tuhan kami Yesus. Dan kami percaya di saat kami membawa hati kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Bawa kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Serahkan ibadah kami ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan, katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita bersama-sama katakan kepada Tuhan kita. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah Tuhan, kita bawa segala pujian syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sembah Tuhan yang terbaik dalam hadirat-Mu. Karena Kau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Ya na 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 na. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Syara barala 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 irana marala masyanda kirala barala 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 masyanda ramu inarala masyanda rala masyanda sidibirala barala 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 barala. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau Yesus.
Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna yang kami nikmati sepanjang hari Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan, yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Oh rabasyada. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin Tuhan. Dan berharga. Mari katakan bersama-sama kepada Tuhan kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh, dan Kau dekat. Mari katakan bersama-sama buat Tuhan kita. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Amin Tuhan. Dan berharga. Sama-sama angkat tangan kita bersama katakan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah. Angkat tangan kita bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah, sungguh indah. Oh sungguh indah. Haleluya, kami sembah Engkau. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah karya-Mu Tuhan atas kami. Sungguh kami bersyukur. Oh, 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 na 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 mo, hi, oh, haleluya. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Oh, haleluya. Nanamo, ya nanamo, hi, iralabaralamaralama, syananamo, hinaralama, syananamo, naralamaralamaralamo. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Rabasyada Baranamu, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang besar yang di atas kayu salib yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu sangat membuktikan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Oh Rabasyada Baralabata Karalabasyada Iralabata Karalabata Kasyandaranamana. Biarlah kami nyatakan kasih kami yang terbesar hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami percaya di saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan kekuatan, pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
Ora basyada patakara la patakara. Ini kerinduan kami Tuhan, bawa kami lebih lagi. Untuk kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Ora basyada patakara. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Sekali lagi katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami dapat mengikuti doa pagi ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kami dapat masuk dalam pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu berharap Tuhan dan berserah kepada-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, Kau layakkan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu. Kami juga berdoa untuk yang saat ini kami semuanya mengikuti doa pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom maupun YouTube yang berada di Amerika, sekarang sudah siang ya. Sore, saya ucapkan selamat siang, selamat sore. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, welcome. Senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara di dalam
Doa pagi membangunkan fajar. Mari kita bertekun, saudara setia dalam doa pagi membangunkan fajar ini. Jika saudara diberkati melalui doa pagi ini, jangan disimpan sendiri, saudara ajak teman-teman. Ada yang mungkin sudah lama nggak ikut, saudara ingatkan kembali. Yang baru juga saudara boleh membawa mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membawa satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yang mungkin kita sering mendengar tetapi kita tidak mudah melakukannya. Saya mengambil judul renungan pada hari ini adalah sulit mengampuni, ya, diberi tanda tanya. Sulit mengampuni. Nah, hari ini mari kita melihat dasar firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan ayat 32. Mari kita melihat ayat ini bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua ayat yang baru saja kita baca ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, hari ini sudah kita melihat apakah mengampuni ini sesuatu yang sulit dilakukan? Jawabannya ya. Mungkin mudah saudara diucapkan, di-sharingkan, dibagikan, tetapi ketika kita harus menjalaninya sendiri, ternyata memang tidak mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih yang tidak bersyarat. Karena kalau kasih kita bersyarat, kita tidak mungkin saudara bisa mengampuni. Ya, kalau dia baik kepada saya akan baik. Kalau dia murah hati, saya juga akan balas murah hati. Wah, tapi kalau dia sudah menyakiti saya tidak akan mengampuni. Nah, ya. Jadi saudara, kita sungguh membutuhkan Roh Kudus. Nah, di dalam dua ayat ini kita melihat yang pertama, bahwa mengampuni ini satu pilihan. Sebab saudara dikatakan di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Saudara, orang kalau pahit ada satu hubungan dengan kemarahan. Orang yang pahit biasanya dia marah, geram. Apakah dia bisa meluapkannya? Ya, kelihatan saudara kemarahannya agresif, emosional, atau kemarahannya itu tersembunyi, terpendam. Nah, ya, bisa jadi menjadi satu pertikaian, menjadi satu perkelahian. Dan seringkali saudara-saudara sekalian ada fitnah juga di dalam kepahitan. Orang bisa mengalami kepahitan karena dia difitnah. Orang bisa memfitnah karena mengalami kepahitannya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan biarlah semuanya itu kita buang, itu satu pilihan. Saudara-saudara sekalian, apakah ada di antara saudara yang mau menyimpan sampah di rumah saudara, di kamar tidur saudara, sesuatu yang kotor, sesuatu yang saudara tahu kalau menyimpannya akan berbau busuk, akan membawa penyakit? Bukankah itu satu pilihan buat saudara untuk saudara membuangnya? Kata buanglah, saudara mengandung satu pilihan dari free will kita, dari kehendak bebas kita, mau atau tidak, untuk kita mengampuni. Ya, itu dari kata dibuang. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kalau kita melihat
apa yang dialami oleh manusia pertama, Kain. Ya, saudara, seharusnya pilihannya adalah dia membuang kemarahan, apalagi kepada adiknya sendiri. Adiknya diterima persembahannya, berkenan di hadapan Tuhan, seharusnya dia ikut senang. Dia adiknya sudah boleh memberikan satu contoh teladan. Tetapi ketika dia memilih, saudara, menyimpan kemarahan itu, dia menyimpan kepahitan itu di dalam hatinya, sehingga kemarahan, kepahitan itu terus, saudara, menumpuk, sehingga akhirnya menjadi satu tindakan membunuh. Itu sebabnya Tuhan menegur Kain, Kain, kenapa mukamu udah begitu marah? Dosa sudah mengintip ini. Ya. Nah, tetapi saudara, Kain tidak mau mendengarkan nasihat ini. Hari ini ada di antara saudara mungkin sedang menyimpan kemarahan. Apakah itu kepada suami, pada istri, atau kepada mertua, ya, yang seakan-akan sudah merenggut kebahagiaan saudara, rumah tangga saudara. Apakah juga kepada orang tua yang sepertinya pilih kasih, membeda-bedakan, membandingkan, menolak, menghakimi, dan sebagainya. Atau kepada orang yang saudara anggap sebagai orang yang dulunya sangat saudara percayai, orang yang sangat dekat, orang yang sudah sayangi, orang saudara bahkan hormati. Tetapi karena satu dan lain hal, mungkin dia mengecewakan saudara, dia memfitnah, menghancurkan nama baik, atau mungkin dia menipu saudara, atau apapun, membohongi, ya, mengkhianati, sehingga bisa muncul ada satu kemarahan. Hari ini, saudara, haruskah, sulitkah kita mengampuni? Jawabannya, saudara, kalau itu adalah satu pilihan, biarlah kita memilih untuk mengampuni. Mengapa, saudara? Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ini yang lebih banyak, saudara, ya, yang akan saya bahas. Kalau tadi mengampuni adalah soal satu pilihan. Mengapa saya katakan begitu? Karena kenyataannya, saudara, ada orang yang memilih tidak mau mengampuni. Walaupun sudah sakit sangat berat, diingatkan, ya, kamu ada kepahitan yang begitu rupa, saya nggak akan mengampuni. Saya akan bawa sampai mati. Ya. Jadi itu satu pilihan. Saya pernah melayani saudara orang seperti itu, keras. Saya bilang, nanti hatinya nggak penuh damai. Kok keenakan orang itu diampuni? Dia sudah keterlaluan sekali. Sampai mati pun saya nggak mau mengampuni. Wah, berarti ini memang satu pilihan, sudah bukan satu paksaan. Ya, tidak ada seorang pun, bahkan Tuhan pun tidak bisa memaksa kita. Harus benar-benar dari free will kita mau membuang sampah-sampah yang kotor dari dalam kehidupan kita, kecewa. Kita memang kecenderungannya manusia, kedagingan kita yang rapuh, kita inginnya menyimpan, inginnya membalas. Kalau kita dicubit, inginnya kita, saudara, bukan balas mencubit. Kalau bisa kita balasnya mencakar. Nah, jadi kalau orang itu cuma memukul, kalau bisa kita membalasnya adalah menjatuhkan, menghancurkan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Saudara, sulit mengampuni. Nah, tentu kita harus melihat dalam hidup ini, bukankah manusia seringkali melihat sesuatu itu, apakah ada untungnya buat saya? Nah, cobalah saudara, kalau pada hari ini berkata, oke, saya mau memilih mengampuni. Emangnya untungnya apa buat saya? Nah, ya. Kalau untungnya buat orang lain, ngapain repot-repot? Sekarang saya mau tanya, keuntungannya apa? Itu sebabnya dalam 2 poin ini, saudara bisa menjawab, ya, apakah saudara mau mengampuni atau tidak. Karena mengampuni selain pilihan, mengampuni juga ternyata membawa keuntungan. Coba saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat tadi, ya, di dalam ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, orang kalau penuh dengan kemarahan, kepahitan, yang jelas dia nggak bisa ramah, ya, kecuali orang itu pemain sandiwara nomor 1, ya, pakai topeng, wah, padahal dalamnya marah, tapi luarnya ramah.
Wah, ini enggak, bahasa Indonesia bagus sekali ya. Kalau saudara marah, pastilah biasanya tidak mungkin bisa ramah, itu aja ya. Saudara, untuk saudara bisa ramah, saudara harus buang tuh marah. Kata-katanya sama, tetapi artinya bertolak belakang. Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah. Dengan cara apa? Dengan cara saudara setelah membuang semua itu, baru saudara bisa ramah, apalagi penuh kasih mesra, ya, saling mengampuni. Nah, disinilah kita melihat keuntungan yang pertama, mengapa kita harus mengampuni. Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kalau tahu untungnya, berarti saudara mengampuni udah naik level, bukan lagi sebagai satu pilihan, tetapi mengampuni menjadi satu keharusan. Ya, tadi pilihan, oh saya boleh atau tidak boleh ya. Sebetulnya memang sudah arti dalam pilihan, karena tidak ada seorang pun bisa memaksa saudara. Mulut saudara bisa berkata, oh saya sudah mengampuni. Tapi yang paling tahu adalah Tuhan dan saudara sendiri, bahwa betul tidak hati saudara sudah sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan rela mengampuni. Nah, sekarang saudara, kalau kita sudah tahu keuntungannya, maka seharusnya mengampuni itu menjadi satu keharusan. Mengapa? Ada beberapa keuntungannya. Satu, supaya saudara dan saya diampuni, karena nggak ada jalan lain. Saudara mengampuni supaya kita diampuni. Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini bagian dari doa Bapa kami. Saudara, kalau saat-saat saya mau tidur, ya, saya udah doa, saya biasanya melanjutkan saudara sambil membaringkan kepala saya di bantal, nggak bisa langsung tidur, saya biasanya mengucapkan doa Bapa kami dengan penuh penghayatan. Ya, kadang-kadang nggak sampai selesai saya udah tertidur, sudah. Kadang saya sampai selesai masih belum tertidur. Satu demi satu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kadang-kadang saudara sampai kepada Bapa kami yang di surga, saya udah rasa hati hancur ya. Dia adalah Bapa kita yang begitu baik, yang memperhatikan kita. Dari pagi sampai malam kita tidur, saudara, kasih setianya tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kita memuji dia, menyembah dia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari situ pun kita bisa mengembangkan doa kita, Tuhan. Kalau ada di dalam hatiku kehendak-kehendak yang tidak sejajar, yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan, biar Tuhan yang boleh melembutkan hati saya supaya kehendakmu menjadi kehendakku. Ya, bukan kehendakku menjadi kehendakmu Tuhan, tapi biarlah kehendakmu jadilah menjadi kehendak. Ya, lanjutkan lagi, Suraya, berikan kami makanan hari ini yang secukupnya. Terima kasih Tuhan, panjang hari ini saya udah bisa makan dengan secukupnya. Nah, ketika ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bagian dari doa Bapa kami. Apakah ada pada hari itu, saudara, orang yang begitu menjengkelkan? Ya, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa saudara, kita bukan hanya mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, tapi mengasihi orang yang sulit dikasihi. Ya, jangan lupa, saudara, orang-orang seperti itu sering dihadirkan Tuhan dalam hidup ini untuk sungguh supaya kita lulus ujian sabar, saudara, ya, karena kasih itu sabar, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 diteguhkan, dikuatkan lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Nah, lebih tegas lagi ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wah, tegas banget. Jadi saudara, kalau kita sudah tahu bahwa ada keuntungan yang begitu besar, ini bukan keuntungan soal hidup dan mati, tetapi setelah mati kita masuk kemana ini? Sangat menentukan. Buat apa? Saudara, saya kemarin nggak sengaja lihat YouTube ya, rumahnya mendiang almarhum istri dari Donald Trump yang pertama ya, Ivana Trump. Aduh, kaya sekali saya dia dapat waktu bercerai, dia dapat harta gono gininya luar biasa ya. Dia tunjukin rumahnya di New York, bagus sekali sudah. Setiap ruangan itu ditata sedemikian rupa, penuh dengan barang-barang yang sangat mahal, sangat mewah. Tapi waktu saya melihat itu, sekarang gimana? Ya, pada saat dia ada di atas muka bumi, dia bisa punya rumah yang luar biasa, sangat mahal, sangat mewah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika dia meninggalkan dunia ini, nomor satu, apakah dia bisa bawa semuanya? Tidak satu pun juga kan. Nomor dua, apakah dia punya rumah di sana? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting lagi. Jadi saudara menjawab mengenai keuntungan daripada mengampuni, maka mengampuni sudah bukan lagi satu pilihan seharusnya, tapi sudah menjadi keharusan. Karena kalau saya tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan. Sekalipun saudara rajin ke gereja, rajin doa pagi, saudara rajin melayani, saudara juga rajin memberi, berkorban, saudara dalam hidup ini hemat untuk diri sendiri, banyak menolong orang lain. Tapi kalau saudara tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Dan kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak punya visa masuk ke surga. Ini menjadi satu-satunya dosa yang tidak ada pengampunan. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak mau mengampuni. Bu, walaupun orangnya sangat baik, iya, sebaik apapun. Sebab firman Tuhan berkata, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena kasih setia, karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Jadi saudara, kalau kita sudah menerima kasih yang sedemikian rupa, ya, di dalam Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-20-an yaitu ya, diberikan satu perumpamaan. Ketika Yesus ditanya sama Simon Petrus, sampai berapa kali sih saya harus mengampuni? 7 kali ya? Yesus berkata 7 kali 7. Apakah itu bicara kuantitas? Bukan. Lalu Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal 18 ayat 20 itu ya. Bagaimana ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta itu 6.000 dinar. Upah harian seorang pekerja 1 dinar. Berarti saudara, orang ini hutangnya 60 juta hari. Kalau dihitung per hari dia harus kerja 60 juta hari. Cobalah hitung, saudara. Saya kemarin hitung 60 juta hari itu hutang kurang lebih 165.000 tahun. Berapa saudara? Coba ya, saudara boleh di-chat supaya ini 60 juta hari. Itu saudara hitung tahunnya 165.000 tahun. Siapa yang bisa hidup 150.000 tahun? Orang kemarin saudara, minggu lalu saya baca aja, ada orang yang umur 105 masih sehat, kakek-kakek, minta disuntik mati, saudara. Negaranya mengizinkan punya hukum itu. Udah nggak mau hidup lebih lama. Ini 165.000 tahun. Saya bisa bayangkan, untuk bisa membayar hutang dari sang raja 10.000 talenta, dia harus bekerja 165.000 tahun. Artinya apa? Mustahil.
Dia nggak mungkin bisa bayar dengan cara apapun. Sampai saudara tuannya berkata, ya udah, mana anak-anakmu, jadikan budak. Oh, tunggu. Saya akan berusaha. Nggak mungkin kan? Dan dikatakan Tuan Raja itu membebaskan hutang di mana dia harus bekerja dengan membayar 165.000 tahun itu. 60 juta dinar. Atau kalau saudara mau kalikan nilainya, ya 1 dinar upah harian seorang pekerja, 60 juta dikali kurang lebih 100.000. Waduh, jumlahnya mungkin triliun ini, sudah ya. Udah nggak mungkin lah kita bisa bayar. Tetapi sudah setelah dia dibebaskan, dia ketemu dengan temannya yang hutang 100 dinar. Berarti kalau tadi 1 dinar upah harian seorang pekerja, berarti untuk seorang mendapatkan uang 100 dinar, dia cukup bekerja 100 hari saja. Kurang lebih 3 bulan tambah 10 hari ya. Coba saudara, dia sudah dibebaskan hutang 165.000 tahun. Sekarang ada orang yang temennya hutang 100 hari aja. Yang 165.000 tahun ini sudah dibebaskan. Kok bisa, saudara, orang Surabaya ini bahasanya saya belajar ya. Udah 26 tahun hidup di Surabaya. Mentolo katanya. Nggak tahu ini bahasanya, sebutannya betul atau tidak. Kok teganya, mentolonya, udah dibebaskan 165.000 hari kerja, ya, tahun. Kok ini ada orang hutang 100 hari kerja aja, dia nggak mau bebaskan, dia bawa itu ke pengadilan, dipukuli, orang ini akan dihukum karena nggak bisa bayar 100 dinar. Waduh, temennya langsung lapor berkata, Tuanku Raja, itu hamba yang baru dibebaskan 10.000 talenta itu, dia menghukum loh temannya yang tidak bisa bayar hutang 100 dinar. Nah, Tuannya marah sekali. Dan orang itu dipanggil, sudah disiksa algojo sampai bisa melunasi hutang. Demikianlah ya, Yesus kemudian berkata, kamu harus mengampuni dengan segenap hati. Arti saudara, mengampuni sudah bukan lagi satu pilihan kalau di situ. Tapi betul-betul sudah kepada satu keharusan. Karena kalau tidak, kamu akan disiksa oleh algojo, kamu tidak akan dibebaskan tentunya ya. Akan dicabut kembali dan dia harus bayar hutangnya. Ya. Sampai dan dia disiksa oleh algojo sampai dia bisa membebaskan, membayarkan hutang. Wah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau ada di antara saudara sangat sulit mengampuni, mari kita berteriak, berseru, Tuhan, saya nggak mau masuk neraka. Karena kalau saya tidak bisa mengampuni, saya tidak mau mengampuni, saya pasti tidak akan diampuni. Itu sebabnya kita berseru, minta tolong. Kalau tetap nggak bisa, yaitu saudara, pentingnya saudara, saya ajak yang belum ikut transformation class, ayo ikut. Di situ kita akan ditolong, saudara, dibantu untuk alami betul-betul satu breakthrough. Untuk dipulihkan. Saudara yang mungkin punya gambar bapak atau orang tua yang rusak di atas muka bumi ini, sudah akan alami pemulihan. Saudara yang mungkin disakiti sedemikian rupa, ada kemarahan yang terpendam. Jangan dieman-eman, saudara. Kemarahan yang terpendam, kekecewaan itu bukan barang antik yang berharga. Itu sungguh sampah yang jika terus-menerus itu akan membusuk di dalam hidup saudara. Keuntungan yang kedua, mengapa sih saudara mengampuni sungguh-sungguh merupakan satu pilihan yang tepat dan satu keharusan? Supaya doa kita dijawab. Cuma sudah ikut doa pagi, doa puasa kalau saudara tidak mengampuni. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, untuk saling mendoakan kita harus saling mengampuni dulu, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Rupanya ada hubungannya nih saudara, orang sakit dengan orang yang tidak mengampuni ada hubungannya. Saya tidak berkata bahwa semua penyakit karena tidak bisa mengampuni. Tetapi orang yang tidak bisa mengampuni biasanya saudara ada sakit, paling tidak adalah
sakit tidak memiliki damai sejahtera, tidak punya sukacita, hatinya tawar. Doa orang benar, ya, orang benar bukan berarti orang nggak pernah salah nih. Dia tidak sempurna, ada salah, tapi dia mau mengakui dosanya, dia menjadi orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Doa orang benar, doa yang tidak menyimpan kepahitan, doa yang tidak menyimpan kemarahan, tidak ingin membalas dendam. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudara sekalian, hati yang penuh dengan pengampunan ditambah dengan iman, doa itu menjadi sangat besar kuasanya. Tetapi kalau saudara tidak mengampuni, Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, yang menjadi penghalang Tuhan mendengar doa kita adalah dosa-dosamu. Udah jelas sekali. Itu seperti satu saluran air, saudara ya. Apa yang membuat air tidak bisa mengalir? Bukan karena tidak ada airnya. Sumber airnya jalan, tapi karena di tengah-tengah pipa itu ada sumbatan. Nah, jadi sudah itu nggak bisa mengalirkan air pipa itu. Apa yang harus dilakukan? Sumbatan itu yang harus dijebol. Sumbatan-sumbatan itulah yang ada di dalam hati saudara yang penuh dengan kebencian, kemarahan, sakit hati. Buang semuanya itu, sumbatan-sumbatan itu. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan kita, enggak ada lagi penghalang. Iblis enggak menuduh. Karena apa, sudah? Karena hati kita, hati nurani kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan untuk para istri, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduk kepada suamimu. Katanya ya. Bahkan kepada suami yang belum rohani, supaya tanpa perkataan katanya, tapi dengan perbuatanmu, perbuatan yang apa? Perbuatan yang tidak jahat, perbuatan yang mengasihi, engkau bisa memenangkan suami. Doa kita bisa dijawab Tuhan untuk memenangkan orang lain. Karena apa, sudah? Karena hati kita penuh dengan kasih, tidak ada kemarahan di dalam. Bagaimana dengan suami-suami? Kalau ada suami-suami yang setiap doa itu selalu sepertinya nggak dijawab Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7 mungkin ini menjadi jawaban juga buat saudara, menjadi rema. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kalau istri adalah kaum yang lebih lemah, berarti suami kaum yang apa, saudara? Bukan kaum yang kuat. Kalau istri lemah, saya hari ini pakai baju biru nih. Ada di antara saudara pakai baju yang lebih biru lagi ya, atau saya pakai biru tua. Ada di antara saudara yang pakai biru yang lebih muda. Kalau dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, berarti suami adalah pribadi yang lemah. Demikian juga kamu hai suami yang lemah, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, jadi saudara, lebih lemah, bandingannya adalah lemah, bukan lebih lemah bandingannya kuat, bukan, nggak ada yang kuat itu hanya Tuhan. Bagaimana supaya doamu tidak terhalang? Hormatilah mereka, istri-istri yang lemah ini. Sudah lemah dipukuli terus, saudara ya. Ya, itu namanya saudara pengecut kelas tinggi itu. Nah, jadi saudara, ini contoh Pak Aris ya, badannya gede kayak gini, istrinya kecil. Pak Aris mah sabar banget ini, makanya saya berani kasih contoh nih, pasti nggak marah kan. Coba kalau Pak Aris tahu bahwa istrinya lebih lemah, bukan hanya fisiknya lebih lemah, tapi mungkin juga karakternya, mungkin ini ya, kasih contoh. Tapi dia berani pukul, wah dia berani jadiin samsak, waduh ini pengecut kelas tinggi nih. Kalau berani lawan aja Muhammad Ali itu yang badannya lebih gede. Ngapa pukuli istri? Yang lebih lemah, udah jelas-jelas yang lebih lemah. Panggil aja satpam yang badannya gede, saudara. Nah, sudah ajak duel dah. Jadi saudara, ada berapa banyak suami-suami yang doanya terhalang, pekerjaannya terhalang, nggak diberkati, nggak ada sukacita, sakit terus. Karena apa?
karena tidak bisa menghormati istri. Nah, ya, sudah di sisi yang lain di Efesus ya dikatakan, hai istri, hormatilah suamimu. Nah, betul sudah, istri harus menghormati. Tapi di sini lihat, suami bukan hanya suami, perintahnya double, bukan cuma hanya hai suami kasihi istrimu. Ya, jadi lihat di sini suami-suami, hai suami hormatilah istrimu. Wah, ini hari ini belajar keluarga sudah ya. Kenapa suami double? Ya dia diciptakan yang lebih dulu. Yang lebih dulu ini harus jadi teladan, kerjaannya lebih banyak, ini tugasnya lebih banyak. Bukan hanya mengasihi istri, tapi menghormati istri yang sudah lebih lemah. Sudah kalau menghormati orang yang lebih kuat, gampang dong. Betul ya? Menghormati orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih pinter, gampang. Suami seringkali menghina, mengata-ngatai, goblok lu. Sudah tahu, sudah istri lebih lemah. Tapi firman Tuhan berkata, hormatilah mereka yang lebih lemah, yang lebih bodoh dari kamu. Ketika sudah bisa melakukan itu, dikatakan doamu tidak terhalang. Supaya doamu jangan terhalang apa? Yaitu, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Ya, saling mengampuni. Ada kesalahan, ampuni, langsung diampuni. Jangan tunggu minggu depan apalagi dihitungin. 1, tunggu lagi. Ini salahnya 2. Setelah salahnya numpuk baru nggak kuat, keluar semuanya. Ya. Nah, sudah itulah yang seringkali membuat satu pertengkaran yang sangat hebat. 3, mengapa sih saudara kita harus mengampuni? Supaya ibadah saudara dan saya itu tidak sia-sia. Percuma kita ibadah kalau saudara hatinya benci, dendam terus. Matius 5 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu depan mezbah, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya apa sih saudara? Jangan ada ketika kita memuji, menyembah Tuhan, memimpin pujian, main musik, waduh baca kitab Amsal, saudara angkat tangan, hatinya masih geram, ya, beresin dulu kata firman Tuhan, berdamai dulu. Karena apa saudara? Supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Supaya ibadah kita ini menjadi berkenan. Itu sebabnya kita harus mengampuni. Itu sebabnya mengapa gereja memberi kepada kita, saudara, ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus harus diikuti dengan hati yang bersih, hati yang mengampuni. Ujilah hati kita, dikatakan firman Tuhan. Sebab tidak boleh, saudara, perjamuan kudus itu diikuti dengan hati yang geram, marah, jengkel. Nggak boleh. Ya. Karena itu nanti akan menjadi sakit penyakit buat kita. Perjamuan kudus tidak menjadi berkat, saudara, jika kita lakukan itu tidak di dalam hati nurani yang benar. Sekarang kita melihat keuntungan yang keempat. Supaya tidak ada celah bagi iblis. Saudara tahu, iblis itu suka melihat ada celah-celah, ya. Begitu dia ada celah, dia langsung masuk. Itu sama seperti unta di padang pasir, saudara, bersama tuannya waktu malam tidur. Ya, pastilah untanya tidur di luar kemah dong. Sang musafirnya tidur di dalam kemah. Tapi ketika angin malam padang pasir dingin, untanya coba masukin kepalanya sedikit. Wah, lumayan dia bisa hangat. Ya udahlah, musafirnya geser sedikit. Rasa dapat tempat, dapat angin, masukin, bukan cuma lehernya, masukin separuh badannya. Pagi hari apa yang terjadi, saudara? Untanya sudah di dalam tenda, musafirnya di luar tenda. Saudara, kalau kita beri celah kepada iblis, iblis akan bukan cuma masuk di pinggir, dia akan menguasai pikiran kita, energi kita, hati kita. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni,
maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tidak tahu apa maksud. Saudara, kalau saudara tidak mengampuni, maka yang sorak-sorai tepuk tangan adalah iblis. Kalahkan iblis dengan melepaskan pengampun. Jangan beri iblis profit. Jangan beri iblis keuntungan dengan cara menutup pintu kebencian, kepahitan, dibuang semuanya. Sehingga benar-benar iblis itu gigit jari karena dia tidak bisa mendapatkan celah dalam hidup. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya tidak merugikan keluarga saudara dan orang lain. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kalau kemarahan, kepahitan, kebencian terus kita, saudara tidak mungkin akan hanya merugikan diri sendiri. Saudara akan merugikan keluarga saudara, menghancurkan orang-orang yang saudara sayang di sekeliling saudara, mencemarkan banyak orang. Itu sebabnya hari ini menjawab saudara sulit mengampuni. Hari ini mari kita berkata di dalam iman, bersama dengan Yesus, tidak ada yang sulit. Itu pilihan saya dan saya harus melakukan, karena saya mau untung, saya nggak mau rugi. Amin. God bless you. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan bersama-sama, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, katakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Setiap tempat keluarga, Tuhan dimanapun kami tinggal, Tuhan berkati ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk anak dari Ibu Ellen Lee, Nicholas Tang yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati anak ini, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan Tuhan dia hikmat Tuhan turun atas hidupnya, beri kecerdasan 10 kali lipat lebih dari anak dunia Tuhan. Berikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita Tuhan. Masa depan yang semuanya ada dalam tangan Tuhan diberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Murni Manurung Tuhan, biar Kau menjamah tulang ekornya, sempurnakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan di bagian lututnya, biar oleh kuasa bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak dari Yukarnia Daci, yang hari ini Tuhan hari Jumat ini akan sidang S2 kedokteran. Tuhan yang memberikan daya ingat yang tajam, kecerdasan, bisa benar-benar diberi ketenangan Tuhan, dosen-dosen penguji juga semuanya bisa baik Tuhan, sehingga bisa lulus dengan cemerlang. Kami juga doa untuk Ibu Taslim Linda bersama dengan suami, anak-anak, mantu-mantu, Tuhan berikan. Jika ada dalam keluarganya yang belum percaya, biar Tuhan menjamah, sehingga mereka semua boleh percaya Tuhan Yesus. Jika ada masalah-masalah Tuhan dalam rumah tangga, Tuhan yang membawa pemulihan, pertobatan. Tuhan rencana untuk menjual rumahnya, tokonya, tanah, Tuhan juga yang sungguh-sungguh sertai rencananya akan pindah ke Kupang. Tuhan juga sungguh-sungguh yang akan membuka jalan yang terbaik. Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi mereka yang hari ini menerima firman dan ada masalah Tuhan di dalam dirinya, ada rasa kecewa yang luar biasa. Mari saudara bawa di dalam doa, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup sungguh-sungguh mencabut semua akar kepahitan, semua kemarahan-kemarahan dibuang dalam nama Yesus. Biarlah lepaskan damai sejahtera turun atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Lim Subing yang anaknya Daniel dan Marcella ini supaya bisa dianugerahi keturunan yang ilahi. Tuhan mendengar doa. Kami juga berdoa untuk Melvin Tobondo Tuhan. Kami doa supaya sungguh-sungguh Tuhan juga yang mau menjamah dari stroke-nya Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Boleh Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, bisa berjalan lagi dengan normal. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Ibu Evelyn ini menjamah semua sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan. Juga untuk anaknya Esther yang kena COVID. Tuhan, Engkau juga yang menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Edward Tanus Saputra. Tuhan yang minta didoakan untuk Pak Kurniawan yang sedang menangani masalah keluarga Pak Edward ini. Tuhan yang buka jalan, berikan hikmat,
yang terbaik Tuhan, sehingga benar-benar semua bisa diselesaikan dengan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Mulia Wijaya, supaya benar-benar dia diberi sungguh Tuhan kasih Kristus memenuhi hidupnya, dia boleh mengampuni kesalahan saudaranya, supaya dia juga boleh diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang juga memberikan pekerjaan untuk Immanuel Tuhan, pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nona, supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan untuk kakaknya dan juga opanya yang dalam keadaan sakit muntah darah. Dengan saat ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan opa daripada Nona ini. Kami juga doa sekali lagi untuk Immanuel, supaya kuasa setan iblis yang mengganggu dia dihancurkan, diusir keluar dari dalam tubuhnya. Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah semua persembahan yang kami berikan, Tuhan juga berkati lipat ganda. Apa saja yang kami lakukan Tuhan sepanjang hari ini, benar-benar Tuhan memimpin menuntun hidup kami. Jadikan kami saksi besok Tuhan, doa pagi membangunkan fajar. Kami mengajak teman-teman lebih banyak lagi untuk mereka juga dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati semua saudara, biar kita semua sepanjang hari ini disertai Tuhan.